Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi washabbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih bisa hadir di masjid yang mulia ini melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita masih belajar di bab sunnah-sunnah salat yang menurut 4 madhab. Insyaallah kemarin ada yang ketinggalan satu perkara yang sempat ditanyakan oleh Pak Eri ya, kalau nggak salah. Doa kunut gimana kayak gitu. Doa kunut. Jadi hari ini kita coba belajar mengenai doa kunut menurut 4 madhab. Setelah itu kita akan masuk ke bab hal-hal yang membatalkan sholat, insyaallah. Baik, hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai doa kunut ini ada yang namanya asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebab-sebab keluarnya sebuah hadis. Kalau sebab-sebab turunnya Al-Qur'an disebut dengan asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya Al-Qur'an atau hal yang melatar belakangi turunnya Al-Qur'an. Ini ada namanya asbabul wurud atau hal-hal yang melatar belakangi turunnya atau munculnya doa kunut. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW kedatangan sekelompok orang dari distrik Bir Ma'unah namanya, distrik Bir Ma'unah. Kedatangan sekelompok orang dan mereka ini menyatakan, ya Rasulullah, di kampung kami atau di distrik kami itu kekurangan guru yang bisa mengajar agama Islam, bisa mengajar Al-Quran, bisa mengajar tata cara ibadah dan sebagainya. Tentu Rasulullah dengan penuh semangat beliau mengatakan, baik, kami akan kirimkan nanti guru untuk mengajar di sana. Singkat cerita, Rasulullah kemudian mengirimkan sekitar 70 orang para penghafal Al-Quran atau hafid ke distrik Bir Ma'unah untuk tujuannya mengajar Al-Quran di sana. Tapi apa yang terjadi, hadirin semua, ternyata sampai di sana 70 orang penghafal Al-Quran ini dibantai di sana. Artinya Rasulullah ditipu mentah-mentah, dibohongin oleh orang ini. Kemudian Rasulullah tentu saja marah ya Rasulullah, karena beliau merasa dibohongin. 70 orang penghafal Al-Quran dibantai di sana. Sebagai seorang manusia beliau pasti marah ya kan. Cuman bedanya kalau kita marah karena diri pribadi kita yang disinggung, nah kita marah. Tapi Rasulullah kalau diri pribadinya yang disinggung, beliau tidak marah, beliau diludahin, ketawa aja gitu kan. Malah suatu saat waktu lewat di tempat itu, kok nggak ada yang ludahin, atau dicari-cari mana dia yang ludahin saya. Beliau dilemparin kotoran onta juga, ya biasa aja, tidak marah. Tapi manakala berhubungan dengan agama, dengan Islam, manakala tim dakwahnya atau ustadz-ustadznya yang dikirim untuk berdakwah itu dibantai, tentu saja Rasulullah SAW sangat marah.
Padahal waktu itu barangkali belum banyak penghafal Al-Quran ya. Bayangkan 70 orang penghafal Al-Quran dikirim ke distrik Bir Maunah, dibantai itu. Tentu marah semangat Rasulullah. Nah, di dalam kemarahannya itu, karena beliau tentu marah campur dengan sedih ya, kok ada orang tega-teganya gitu loh membantai para penghafal Al-Quran, kira-kira seperti itu. Beliau melakukan apa yang disebut dengan doa kunut di waktu sholat subuh. Doa kunut, tapi doanya isinya adalah melaknat. Ya Allah, laknatlah Bir Maunah, azablah dia, dan seterusnya doanya. Mendoakan keburukan selama kurang lebih 1 bulan. Nah, ada riwayat lain yang mengatakan sekitar 40 hari beliau mendoakan itu. Tapi apa yang terjadi, alih-alih doa itu dikabul sama Allah, ternyata Rasulullah ditegur malah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan turunlah surat Ali Imran ayat ke-128. Ali Imran 128 menegur beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bunyinya. Nah, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu ayatnya turun. Jadi mereka juga menyampaikan ayat ini, bukan urusanmu wahai Muhammad, begitu kata Allah. Laisa laka minal amr, bukan urusanmu Muhammad syai'un, apapun. Aw yatuba 'alaihim, apakah Allah mau menerima taubat mereka, au yu'adzibahum, ataukah Allah mau mengadab mereka, fa innahum dzalimun, sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Nabi ditegur, bukan urusan ente mengadab maupun menerima taubat. Jadi ente jampein aja, kira-kira gitu. Jadi nggak boleh kita mendoakan orang lain keburukan, nggak boleh. Allah hancurkan Nasanu, mau gara-gara ini, azablah dia. Kenapa? Karena apa bedanya Nabi kita dengan nabi-nabi terdahulu? Gitu. Nabi terdahulu kan begitu. Nabi Nuh misalnya, ya Allah turunkanlah azab, dikasih banjir, ya kan. Terus nabi-nabi yang lain juga begitu. Ada yang hujan batu, ada yang macam-macam deh pokoknya. Nah, kelebihan kita umat Nabi Muhammad SAW itu kita tidak akan diazab, walaupun kita punya banyak kesalahan dan dosa juga. Di dunia tidak akan diazab, bahkan diberikan kesempatan untuk terus bertobat. Itu salah satu oleh-oleh yang dibawa Rasulullah SAW sepulangnya dari Mi'raj. Nah, kalau masih ingat kisahnya, dari pulang dari Mi'raj itu Nabi itu tidak hanya membawa perintah sholat 5 waktu, tapi juga diberikan oleh doa mustajab. Doa mustajab yang diabadikan di dalam Al-Quran, ya Allah langsung firmankan kepada beliau tanpa melalui malaikat Jibril. Ada yang tahu doanya? Itu doanya adalah akhir dari surat Al-Baqarah. Ayat surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah itu diturunkan oleh Allah, langsung diajarkan Allah kepada Rasulullah pada saat beliau Mi'raj, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, doanya apa?
Nah, Rabbana la tu'akhirna itu salah satu doanya. Jadi ayat Al-Baqarah itu turunkan itu, tapi ada doa di dalam situ, yaitu Rabbana la tu'akhirna, ya Allah, la tu'akhirna, jangan engkau hukum kami, jangan engkau ambil kami cokok, jangan dicokok ibaratnya. Kalau zaman sekarang gitu kan, jangan dicokok, jangan dihukum. Inna sina au akhtana, ketika kami lupa, khilaf, au akhtana, atau bersalah. Tuh kan enak kan? Ya Allah kasih doa, ya Allah jangan kau hukum kami jika kami khilaf ataupun bersalah, kan enak. Apa enak? Nggak enaknya apa? Kurang enak apa coba? Satu-satunya umat yang diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya yang setiap hari kita baca. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Enak banget. Khilaf jangan dihukum, dosa jangan dihukum, enak. Tapi tentu kita harus bertobat. Itu bedanya. Jadi dalam ayat Ali Imran kita kembali tadi 128, Allah mengajarkan jangan begitu, jangan mendoakan kejelekan, menyuruh Allah mengadab umat ini. Apa bedanya kamu dengan nabi yang lalu? Nggak ada bedanya kalau kamu gitu. Ya terserah Allah dong. Allah kalau dia taubat, Allah menerima taubatnya, ya nggak masalah. Atau Allah nanti mengadab juga, ya nggak masalah, itu urusan Allah. Itu urusanku kata Allah, bukan urusanmu. Kira-kira gitu. Nah, setelah turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW berhenti. Berhenti inilah yang menjadi titik pangkal perbedaan pendapat para ulama. Ulama Hanafi mengatakan berhenti doa kunut, tidak lagi kunut subuh. Itu ulama Hanafi. Rasulullah tidak lagi, jadi setelah 40 hari beliau mendoakan orang-orang di distrik Bir Ma'unah tersebut untuk tidak doa kunut, dan untuk mendoakan yang laknat, mengadab, kemudian Rasulullah berhenti, tidak lagi membaca doa kunut menurut mazhab Hanafi. Dan dari cerita tadi ya, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, Rasulullah SAW tetap membaca doa kunut, tidak berhenti, tapi diganti doanya. Doa pengganti yang laknat tadi, yang mengadab tadi diganti. Itu pun ada dalilnya, diriwayatkan dari Hasan bin Ali. Jalur riwayatannya, doanya adalah doa yang biasa kita baca, yang kita hafal. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait. Jadi menurut Hanafiyah, Rasulullah berhenti, sudah tidak berdoa lagi kunut, jadi tidak berdoa kunut lagi. Tapi menurut mazhab Syafi'i sama Maliki, beliau bukan berhenti tidak doa kunut, tapi berhenti membaca doa kunut yang lama, yang melaknat tadi, tapi diganti dengan doa kunut yang baru, yang lebih baik, yang isinya positif, bukan melaknat, bukan mengadab, tapi meminta petunjuk. Allahumma hdini fiman hadait. Seperti waktu Rasulullah di Taif. Rasulullah Taif kan dilemparin itu sampai beliau kakinya berdarah, riwayat. Kemudian datang malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, kau tinggal perintahkan aku aja. Ini orang Taif mau diapain nih? Mau aku timpakan gunung Uhud, aku siap melaksanakan. Nabi enggak, malah mendoa Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tuh nggak tahu sebetulnya. Yang ini Allahumma hdi qaumin, yang kalau kunut subuh Allahumma hdini fiman hadait, sama minta petunjuk. Jadi harus yang baik kalau berdoa buat orang lain, apalagi diri sendiri, ya. Nggak boleh kita mendoakan yang jelek. Jadi menurut mazhab Hanafi, beliau berhenti, nggak lagi berdoa kunut, sehingga
mereka sebagian dari kita ada yang tidak berdoa kunut subuh. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, Rasulullah bukan berhenti doa kunut, tapi berhenti membaca doa kunut yang mengadab tadi dan diganti dengan doa kunut yang baru, yang diriwayatkan dari jalur Hasan bin Ali. Baik jamaah subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menurut mazhab Hambali? Hambali mengambil jalan tengah. Apa itu jalan tengahnya? Beliau mengatakan pada saat Rasulullah membaca doa kunut pada saat umat Islam sedang dalam kondisi yang susah. Contohnya seperti tadi ya, kehilangan 70 orang penghafal Quran. Itu ada beban, ada masalah, ada musibah yang menimpa umat Islam yang sangat berat. Maka disunahkan untuk membaca doa kunut. Untuk itu mazhab Hambali mengatakan boleh membaca doa kunut pada saat ada musibah aja, sehingga dikenal dengan doa kunut nazilah. Atau nazilah, jadi kunut jika ada musibah saja. Kalau tidak ada musibah, ya tidak perlu dibaca doa kunut. Kalau mazhab Hambali seperti itu, jadi dia mengambil yang tengah-tengah. Kalau Hanafi sama sekali tidak ada doa kunut, kecuali witir ya. Kalau witir sepakat semua mazhab empat-empatnya bahwa kunut witir itu ada, dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kunut subuh ini yang berbeda pendapat. Hanafi tidak ada doa kunut, Syafi'i dan Maliki ada doa kunut. Kalau Hambali ada doa kunut tapi kunut nazilah namanya, bukan kunut subuh, sehingga pada saat umat Islam berada hanya dalam kondisi ada peristiwa besar lah yang menimpa umat Islam. Kemudian ada detail perbedaan lagi. Kalau Maliki doa kunutnya sebelum ruku, itu bedanya. Jadi setelah baca Al-Fatihah kemudian baca surat langsung kunut. Kalau mazhab Syafi'i ruku dulu, ruku sampai Allah liman hamidah, i'tidal, baru baca Allahumma hdini liman hadain. Kalau mazhab Malik setelah ayat kemudian setelah Fatihah kemudian ayat Al-Qur'an langsung doa kunut. Setelah kunut barulah ruku. Jadi kalau suatu saat kita bertemu dengan orang mazhab Malik ya jangan aneh itu aliran apa? Masa kunutnya sebelum ruku? Jadi memang beda kunutnya sebelum ruku beliau. Ada dalilnya semua, dalilnya ada semua. Nanti kalau disampaikan di sini sangat panjang urayanya, jadi singkat-singkat aja. Jadi jangan heran kalau suatu saat kita melihat ada orang kunut subuh sebelum ruku. Nah, jangan heran, itu mazhab Maliki. Kalau Syafi'i yang di Indonesia kebanyakan dilaksanakan adalah kunut subuhnya setelah ruku. Nah, ada juga yang nggak kunut. Nah, itu berarti mengikuti mazhab Hanafi. Dia tidak kunut. Tapi ada juga kunutnya pada saat kayak kemarin Palestina lagi digempur, kunut. Tapi kunutnya bukan cuma subuh doang. Itu di dalam salat-salat jahriyah. Salat-salat yang memang salat-salat jahriyah itu salat-salat yang bersuara, ini imamnya bersuara keras. Itu salat subuh, maghrib dan isya. Jadi jangan heran juga kok salat maghrib tiba-tiba kunut. Salat maghrib ada kunutnya, jangan heran juga. Itu namanya kunut nazilah. Nah, terus salat isya kok ada kunut? Boleh, namanya kunut nazilah. Itu yang diamalkan oleh mazhab Hambali. Misalnya kemarin kayak Palestina lagi digempur dan sebagainya, ada tuh beberapa masjid yang memang menerapkan doa kunut di sholat jahriyah subuh, maghrib dan isya. Dalam rangka apa? Mendoakan supaya Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Baik, itu singkat saja kita mengenai doa kunut karena ini satu bab yang tertinggal dari pelajaran kita di
di pertemuan yang lalu, yaitu mengenai doa kunut. Hukumnya sunnah, karena kan lagi belajar sunnah sholat. Hukumnya sunnah untuk membaca doa kunut. Artinya kalau dibaca ya nggak apa-apa, dapat pahala. Menurut Syafi'i ya, Syafi'i dan Maliki, madhab Syafi'i dan Maliki sunnah. Tapi menurut madhab Hanafi ya nggak sunnah. Artinya kalau dibaca kunut ya nggak dapat pahala. Kira-kira gitu. Menurut madhab Hambali juga begitu. Kecuali kalau untuk kunut nazilah madhab Hambali, hukumnya sunnah. Doanya kalau kita itu boleh nggak sih Pak? Tidak seperti yang biasanya. Boleh, apa namanya orang baca doa kan boleh doa. Setelah doa yang tadi itu mungkin kita tambahkan doa-doa yang lain boleh juga. Itu nggak masalah. Baik, jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertanyaan lagi mengenai kunut, ya silakan. Ya. Tentang sholat subuh. Kalau kita lihat di surat Al-Isra 78 kalau nggak salah, itu dikatakan bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kenapa ditekankan bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat? Padahal sholat lohor, isya, maghrib itu juga asar juga disaksikan oleh malaikat. Ya. Kenapa lebih ditekankan di sana? Ya, karena memang sholat subuh itu merupakan sholat ya, ada hadisnya yang mengatakan bahwa sunnahnya aja, sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu sunnahnya aja ya, belum jamaahnya gitu istilahnya, belum jamaah subuhnya. Itu baru sunnahnya aja udah sedemikian dahsyat, apalagi kalau subuhnya gitu, kira-kira gitu ya, kira-kira gitu seperti itu. Sehingga memang karena sholat subuh ini sholat yang paling berat bagi kebanyakan orang. Jadi 2 sholat yang paling berat sebenarnya 2, yaitu subuh dan isya. Sama-sama Nabi SAW mengatakan kalau kau melihat orang munafik dengan orang yang nggak munafik, bedanya apa? Lihat aja dia subuhnya sholat nggak sama isyanya, gitu. Karena sholat subuh paling berat satu, orang lagi enak-enak tidur disuruh bangun. Kalau isya orang enak-enak udah capek, ngantuk, mau tidur, disuruh sholat. Isya kan gitu, baru nyampe rumah capek, pulang kerja misalnya, habis macet-macetan. Kayaknya enak banget kena AC sambil goleran gitu, sambil tiduran di kamar, kira-kira seperti itu. Terus ngantuk, itu kan kayaknya berat banget disuruh sholat isya itu. Pada kondisi seperti itu, kebanyakan orang seperti itu. Nah, makanya khusus sholat subuh ini memang yang paling berat. Walaupun jumlah rakaatnya 2, tapi memang paling berat karena mengganggu aktivitas tidur. Nah, disitulah keimanan kita diuji, lebih mementingkan panggilan Allah atau panggilan tidur. Gitu. Jadi sangat berat, sehingga memang Rasulullah menyatakan sunnahnya aja qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya, apalagi kalau subuhnya berjamaah di masjid, itu lebih dahsyat lagi. Makanya dinyatakan di situ aqimilus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Tapi bukan menggunakan kalimat subuh, wassalat, bukan wassalat al-fajr, tapi wal qur'an al-fajr, menggunakan kalimat Quran. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Quran subuh, Quran fajar itu disaksikan. Jadi kalimatnya sebetulnya kalimat menggunakan kalimat Quran. Spesifik ya Quran, tapi Quran di sini para ulama memaknai sebagai subuh, sholat subuh. Karena di dalam sholat itu kan pasti kita ada bacaan Quran. Makna lanjutannya adalah makanya kalau sholat subuh baca Qurannya yang agak banyak. Jangan cuma sedikit. Gitu. Balik lagi, berapa banyak? Ya, kalau dalam hadis yang kemarin kita belajar ya, minggu lalu, ya kurang lebih 30 ayat gitu. Kita baru 10 ayat, yohnya lama amat ya. Ya kan, bahkan ada cerita
Begitu orang datang baru nyampe ke sini, wah imamnya si Anu lama itu mah, balik lagi itu ada ya begitu juga ada. Gitu. Jadi memang Al-Quran al-Fajr, Qurannya yang ditekankan di situ ya, walaupun maknanya adalah subuh, Fajr. Nah, itu juga ditekankan juga bahwa kalau kita habis sholat tahajud, misalnya malam sepertiga malam, jangan tidur lagi, baca Quran. Ya itu maknanya jadi luas maknanya. Quran pada saat Fajr, baik itu Quran pada saat sholat Fajr maupun Quran pada saat setelah sholat tahajud. Kan ini juga ayat yang tadi itu sehubungan dengan sholat tahajud ayatnya. Fatahajjad bihi karena finatal laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam terakhir itu kalau kita sudah kebetulan bangun sholat tahajud kemudian tutup dengan witir, ya jangan tunggu tidur lagi nunggu subuh. Subuh masih lama, tidur lagi ya kan. Kebablasan. Satu, yang kedua ditekankan untuk Al-Quran al-Fajr, banyak membaca Al-Quran pada saat Fajr karena masyhuda disaksikan tuh. Jadi artinya pada saat itu malaikat mendoakan orang-orang yang di saat waktu subuh atau waktu menjelang fajar itu membaca Al-Quran banyak-banyak, didoakan oleh para malaikat. Ada lagi pertanyaan lain? Waktu ajannya kan juga panggilannya dikhususkan. Wah, adanya juga panggilan dikhususkan. As-salatu naumnya panjang atau pendek? Panjang. Karena naum itu artinya kan tidur. Itu ada orang yang bilang as-salatu khairum minan naum. Kamu sih naumnya panjang. Makanya tidurnya panjang, karena naum katanya tidur. Makanya orang ada baca yang pendek kayaknya as-salatu khairum minan naum gitu doang. Ya, tapi kalau secara tajwid bacanya naum itu ya panjang mestinya secara tajwid ya bacanya. Nah, itu namanya mad lain. Mad lain bacanya panjang. As-salatu khairum minan naum. Yang benar seperti itu. Cuman gara-gara gitu kan. Kamu sih naumnya lama. Jadi tidur mulu. Jadi baca pendek. Ya, nggak apa-apa mau pendek mau panjang boleh. Maksudnya lagi tidur biar kedengeran gitu ya. Biar kedengeran lagi tidur. Asal jangan kejauhan sholat kemudian sholat dari mana. Nah, orang Sunda gitu tuh. Salatu khairum minan naum, ya, salat itu lebih baik dibanding tidur. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab baru, masih ada waktu sedikit, yaitu bab tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, kita sudah selesai belajar bab untuk hal-hal yang sunnah dalam sholat, hal yang membatalkan sholat. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hal yang membatalkan sholat adalah berbicara, ngobrol. Kenapa? Di sini diriwayatkan hadisnya semua imam hadis ya kecuali Ibnu Majah. Jadi Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi semua meriwayatkan ya kecuali Ibnu Majah. Berasal dari Zaid bin Alqam radhiyallahu an berkata, dahulu kami bercakap-cakap pada saat sholat. Dulu begitu sebelum ada orang. Jadi orang satu yang bersolat. Gimana? Tadi aman nggak? Aman. Ya, Nabi baca kan kita mah cuma diam aja sebagai makmum. Yang baca Quran kan Nabi sebagai imam. Kita kan diam aja sambil dengerin sambil aman nggak? Ya, beres. Ntar habis ini habis sholat kita kemana? Makan bubur yuk. Nah, gitu. Ya udah aman lah gitu. Ngopi ya gitu. Sambil sholat itu dulu begitu. Menurut hadis ini, hadisnya sahih. Dulu begitu, kemudian seorang ngobrol dengan temannya di dalam sholat, yang lain berbicara dengan yang di sampingnya, hingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Turun barulah ayat turun. Teguran, peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Oh, ini surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Hafidhu ala sholawati was sholatul wusta. Turun ayat itu. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Maka kami diperintahkan untuk diam
dan dilarang berbicara di dalam sholat. Jadi semua aturan itu ya setelah turun ayat gitu baru dilaksanakan. Nah, dulu kan nggak tahu makmum boleh ngobrol apa enggak, kan nggak ada larangannya. Kalau sesuatu yang nggak ada larangannya, ya berarti boleh dilakukan. Jadi sesuatu itu kalau ada larangannya, urusan ibadah ya, ibadah itu boleh, ibadah apa aja boleh sampai dengan ada larangannya. Kalau nggak ada larangannya, ya boleh-boleh aja. Baik, akhirnya para sahabat tidak lagi berbicara di dalam sholat. Nah, berdasarkan riwayat ini, maka kita pun tidak boleh berbicara di dalam sholat. Kemudian para ulama merinci, apakah berbicara ini seberapa larangnya itu segimana gitu, nggak boleh berbicara itu. Apakah satu huruf aja, misalnya, gitu kan? Batal nggak sholatnya? Atau ada orang yang ada juga yang berbicara dengan isyarat, kayak berdehem misalnya. Ya, kita lagi enak-enak sholat gitu kan di rumah misalnya kan, sholat asar misalnya di rumah. Lagi enak-enak sholat baru juga takbir, datang paket. Ya orangnya lagi sholat gimana coba gitu loh. Ya kan ada orang yang tiba-tiba mendehem, gitu. Gitu kira-kira sholatnya batal nggak? Itu batal sholatnya loh, nggak boleh. Kenapa? Karena mendehem di situ adalah tujuannya komunikasi. Jadi kalau mendehemnya itu karena memang batuk yang tidak bisa ditahan, kalau kata Pak Cenda alami gitu kan, alami manusiawi, itu nggak apa-apa. Nah, karena di sini Meraskan suara sholatnya sama itu juga, karena kan kalau tujuannya untuk komunikasi itu nggak boleh. Berdasarkan dalil ini berbicara kan komunikasi berbicara. Karena sholat itu harus fokus kepada Allah saja. Berarti pada paket Allahu Akbar, kenceng banget Allahu Akbar ya. Biasanya nggak sekenceng gitu supaya orang di luar dengerin oh ini lagi sholat. Itu juga nggak boleh, batal sholatnya. Kenapa? Karena itu komunikasi, namanya ngobrol. Walaupun ngobrolnya pakai kalimat Allahu Akbar. Apalagi kalau begitu, gitu kan? Boleh. Ya kalau sholat biasa aja, sholat khusyuk dengan sholat fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fokus dan khusyuk. Dibiarin aja assalamualaikum. Orang sholat, gitu kan. Lagi sholat, dibiarin aja. Mau gimana lagi? Kita lagi sholat, jangan sampai terus sholatnya kita batalkan gitu. Karena ada tuh orang yang baru Allah sholat, oh iya waalaikumsalam, sholatnya dibatalkan. Itu juga nggak boleh. Haram kita membatalkan dalam waktu sholat, nggak boleh. Kecuali sholat sunnah, nah, sunnah boleh dibatalkan. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh dibatalkan oleh sholat. Tuh. Coba bayangkan kita lagi BAB, lagi Assalamualaikum. Oh iya lah, kira-kira gimana? Kita dengeran kan? Kita langsung keluar apa enggak? Kan enggak. Lagi BAB aja kita enggak nemuin orang itu lagi BAB, dipanggil-panggil misalnya gitu. Ya kan? Ini lagi sholat kok dibatalin, lagi BAB aja kita ini. Jangan sampai sholat itu kalah sama BAB. Kadang-kadang orang mendahulukan BAB. Begitu sholat dia batalin, panggil dia nyaut. Langsung nyamperin misalnya, kira-kira seperti itu. Janganlah. kalau lagi sholat kita ingat sesuatu yang membahayakan diri kita itu boleh nggak kita batalin? Nggak dibatalin, membahayakan diri kita, selamatkan dulu. Kayak misalnya ada ular, ada kalajengking atau apa. Tapi nggak boleh ngomong. Boleh mampus lu gitu kan. Enggak. Pukul aja, pukul sampai dia mati, habis itu sholatnya lanjutkan lagi. Itu boleh. Karena menyelamatkan nyawa lebih utama dibandingkan sholat. Nyawa dulu apa sholat dulu? Nyawa dulu, karena orang yang mati kan nggak bisa ibadah lagi. Jadi lebih baik orang itu masih hidup dan akan beribadah terus bertahun-tahun dibanding orang itu mati dan ibadahnya selesai. Kira-kira dasar pemikirannya seperti itu. Berarti lagi sholat ada gempa, kira-kira. Ada apa? Lagi sholat ada gempa, berjamaah. Iya. Pasti keluar orang. Keluar, selamatkan nyawa lebih penting.
keluar. Tapi di luar lanjutin sholatnya, jangan dibatalin. Begitu keluar di pinggir jalan lagi sholat tuh. Gitu. Ya tapi kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya udahlah, batal. Hah? Kayak Bang Barijan Gunung Merapi meleduk dia tetap sholat katanya. Iya. Nah itu kalau itu memang dia pengen mati dia. Nggak boleh ya. Jadi apa namanya, kita mengerbakkan diri kita. Lebih penting mana? Nyawa pun pas sholat. Lebih penting nyawa gitu loh. Jangan dibalik. Kalau lagi sholat nih gempa atau kebakaran lagi sholat nggak apa-apa. Masuk surga kalau mati. Ya bukan begitu mikirnya. Nggak usah tetangga kita kebakaran, kita lagi sholat ya. Kalau kita sholat dilanjutkan, itu orang mati semua. Duluin mana? Duluin bantuin dulu tetangga, selamatin dulu. Habis itu baru sholat dilanjutkan. Tuh. Nyawa lebih penting dibandingkan sholat. Dilanjutkan itu berarti ngulang lagi ya? Ya, ngulang lagi. Karena kalau namanya orang nyiram kan nggak mungkin nggak ngobrol, teriak-teriak, wah ini ember, air, segala macam, itu kayak batal sholatnya. Jadi nyawa lebih penting dibanding sholat. Kalau ada nyawa yang mesti diselamatkan, kan ya, nyawa lebih penting. Makanya para dokter kalau lagi operasi nggak bisa ditinggal, ya nggak sholat, sholatnya di jamaah atau di qadha. Operasi nggak boleh putus. Selanjut operasinya langsung, oleh operasinya Allahu Akbar, dengar adzan, ya, jantung lagi dibeset gitu. Ntar ya sholat dulu, nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Begitu sholat orangnya mati, gimana? Nah, nyawa lebih penting dibanding sholat. Dilamatkan nyawa dulu. Baik, tadi yang satu adalah berbicara tidak boleh di dalam sholat walaupun sekadar isyarat, sekadar isyarat. Atau menggunakan ayat Al-Quran bicaranya, atau menggunakan tadi kalimat-kalimat thayyibah, itu juga dilarang. Yang kedua adalah makan dan minum. Nah, ini makan dan minum tentu ya ini udah jelas ya. Lagi sholat sambil ngunyah permen karet, atau tadi ada kopi nyisa di mulut, Allahu Akbar, gelek gitu. Ya itu juga batal, nggak boleh ya makan dan minum. Kemudian yang ketiga, banyak gerakan dan terus menerus. Artinya gerakan terus menerus ya, gerakan yang tidak ada manfaatnya. Beda kayak orang gatel, kalau gatel kan emang pengen digaruk ya supaya menjaga khusyuan sholat, ya digaruk aja. Tapi ya garuknya jangan terlalu ini. Tapi ada soalnya kalau kita lihat orang sholat di Masjidil Haram aja, ada tuh sambil main-main jenggotnya begini. Ya kan, sambil imamnya kan bacanya agak panjang ya, dia begini-begini, kadang-kadang ada yang begini-begini, ya garuk-garuk nggak jelas gitu loh. Jadi bergerak terus tangannya itu, ngapain gitu, segala macem. Itu orangnya sholatnya nggak khusyuk. Jadi nggak boleh kita bergerak dengan gerakan yang terus-menerus. Imam Syafi'i mendetailkan gerakannya tidak boleh lebih dari 3 kali 3 gerakan. Kalau lebih dari 3 gerakan ya, dianggap batal. Yang sebut gerakan terus-menerus banyak itu adalah yang lebih dari 3 kali menurut Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Walaupun ada hadisnya, jadi Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong cucunya. Menggendong, jadi manakala apa namanya di sini diriwayatkan oleh hadisnya sahih ya, Bukhari dan Muslim. Di waktu Rasulullah SAW menggendong namanya Umamah, anak perempuan dari anak perempuannya, jadi cucunya namanya Umamah. Bila beliau SAW sujud, anak itu diletakkan dan bila berdiri digendong lagi. Pada waktu mau ruku atau mau sujud, kan ambil gendong anak kan susah kan? Gimana caranya? Anaknya taruh dulu ruku, habis itu sujud. Jadi kalau mau berdiri lagi, gendong lagi. Jadi sambil baca ayat sambil gendong cucunya. Itu boleh. Ya kan, supaya cucunya ini balik lagi. Kalau cucu atau anak kita lagi sholat nggak digendong, kan ada banyak peristiwa ya, yang waktu itu
Ustadz siapa namanya, belum lama ini saya mungkin tahun lalu lah. Jadi dia lari-lari ke loker, di loker itu ada senjata, seorang polisi. Ustadz siapa itu namanya, belum lama kejadian, tahun lalu atau 2 tahun lalu. Ya namanya anak kecil, itulah makanya kalau nggak dijaga waktu sholat, boleh menjaga anak kecil waktu kita sholat. Contohnya ini main-main pistol, tembak kakaknya, dor, gitu, beneran mati. Nah, Ustaz Al-Razi, betul. Mati anak ditembak. Nah, namanya juga anak kecil kan nggak ngerti, kirain pistol-pistolan gitu kan, begitu pistol beneran. Tembak, dor, kakaknya, gitu doang, malah ketawa dia. Ya kan? Ya, stres bapaknya lah, anakku. Tuh, kayak anak kecil boleh kalau ini supaya apa? Tidak berkeliaran juga mengganggu yang lain. Mungkin berkeliaran depan segala macam. Jalan pegangin aja sambil sholat, pegangin, nanti waktu ruku, waktu sujud susah, lepas, nanti kalau udah berdiri pegangin lagi, misalnya itu boleh. Dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah tidak menghadap kiblat. Nah, ini tidak menghadap kiblat juga membatalkan sholat. Jadi apa namanya? Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali kecuali sholat sunnah ya, di sini tidak disebutkan kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas kendaraan dan menghadap kemanapun. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, Nabi tidak melakukan itu. Namun ya kalau zaman sekarang kayaknya sulit ya, karena terutama orang yang misalnya dalam pesawat perjalanan jauh, sehingga walaupun di dalam riwayat ini diriwayatkan Nabi dalam hanya sholat sunnah aja yang di atas kendaraan. Tapi memang kalau zaman dulu kan Nabi naik onta ya, naik onta kan gampang. Kalau mau sholat wajib ya tinggal turun, ya kan, hadap kiblat dan sholat. Kalau zaman sekarang kita kan naik pesawat susah, naik mobil, pesawat kan, kebetulan pesawat yang hadapnya nggak ngadep kiblat, bagaimana? Akhirnya walaupun tidak ada riwayat Nabi melaksanakan di dalam sholat wajib, ya kan, melaksanakan, tidak pernah Nabi tidak menghadap kiblat pada sholat wajib, hanya sholat sunnah. Tapi sholat sunnah ini juga bisa dijadikan sebagai landasan dalil ya, rukhsah untuk orang kalau memang kesulitan sholat wajib tidak menghadap kiblat, ya apa namanya, tetap dibolehkan berdasarkan ayat. Ada dalilnya juga, ayat hukuman ayat laisal birro apa namanya, kemanapun kamu menghadap, itu ada di surat Al-Baqarah. Apa ayatnya itu? Bukan laisal birro, apa namanya? Nah, ke barat maupun ke timur, maka engkau akan menemui Allah ada di situ. Kemanapun engkau menghadap, maka Allah di situ. Itu di Al-Baqarah tuh, saya lupa ayatnya tuh. Oh ya benar, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Itu bukan laisal birra, bukan itu bukan itu. Bukan laisal birra, ayatnya apa? Saya lupa. Walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Nah itu ayatnya. Walillahil masyriqu wal maghrib, dan milik Allah lah al masyriq, timur, wal maghrib, dan barat. Timur dan barat milik Allah. Walillahil masyriq wal maghribu fa inna ma tuwallu, kemanapun kamu menghadap, fa thamma wajhullah, kamu akan menemui wajah Allah di situ. Jadi kita menghadap ke timur maupun ke barat, kita akan temui wajah Allah di situ. Terus sebab itu berdasarkan keumuman dalil Al-Qur'an yang tadi, maka para ulama membolehkan kita untuk sholat kalau terdesak di dalam kendaraan misalnya, tidak menghadap kiblat, tidak masalah. Itu boleh berdasarkan keumuman dalil yang tadi. Yang penting sholat, ya betul. Yang kelima adalah terbuka aurat secara sengaja.
Nah ini juga sering terjadi ya, bahkan di masjid ini saya lihat beberapa kali ada anak muda maupun anak tua ya, yang kalau sholat, terutama waktu sujud atau ruku, itu kelihatan auratnya, belahan pantatnya kelihatan. Nah lihat nggak? Ya. Orang ruku atau sujud? Sujud. Karena apa? Karena bajunya dia tidak menggunakan kaos dalam, bajunya itu pendek, segini bajunya. Ada tuh baju-baju yang agak jangkis atau apa namanya itu, pendek. Begitu dia ruku atau sujud itu ketarik bajunya. Dan sampai kelihatan, apalagi sujud kelihatan tuh belahan pantatnya tuh kelihatan. Jelas itu batal, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena auratnya terlihat. Yang namanya aurat laki-laki kan dari, masih ingat? Nah, dari pusar sampai lutut, sampai dengkul. Jadi kalau belahan pantat itu udah di antara itu, udah di bawah pusar. Jadi hati-hati pada saat kita sholat, terutama kalau kita senang pakai baju-baju yang pendek. Karena ada baju, kalau pakai baju gamis kayak baju koko kayak gini kan panjang tuh, ini ya, sehingga yakin pada saat ruku atau sujud tidak tersingkap auratnya. Tapi ada yang baju pendek, anak-anak muda terutama senang pakai bajunya agak pendek. Kalau tidak pakai kaos dalam, pada saat ruku atau sujud itu kelihatan auratnya, itu membatalkan sholat. Jadi kalau pakai baju pendek, senang baju pendek, pastikan dalamnya pakai kaos dalam. Yang sekiranya kalau kita ruku atau sujud, auratnya tertutup, tidak terlihat, sehingga tidak membatalkan sholat. Jadi masih sangat banyak praktek di masyarakat kita yang seperti itu ya, sangat disayangkan. Kalau ketat sih, ya itu masih diperdebatkan sih ya. Ya sebenarnya tuh setelah itu menutup aurat sebetulnya kalau saya sih, itu menutup aurat sih nggak apa-apa kalau saya, nggak masalah. Cuma estetika aja, adab. Adabnya. Pakai celana panjang kan gitu kan. Iya. Lebih baik pakai sarung. Ya, kalau cewek kan pakai mukena. Iya, cuman kan kalau jeans kakinya belum ketutup ya. Iya. Tuh. Ya kalau perempuan sih memang umumnya pakai mukena. Kalaupun nggak pakai mukena, pastikan punggung kaki tertutup. Nah kalau punggung kaki nggak tertutup kan dia aurat terbuka. Karena perempuan kan auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau ada bagian-bagian yang terlihat itu bisa membatalkan sholat. Perempuan yang rentan banget memang betul perempuan, karena kalau sampai rambutnya kelihatan misalnya keluar itu harus hati-hati. Nah, kalau enggak ya sholatnya nggak sah. Jadi sayang kita sholat capek-capek ternyata ada rambutnya keluar walaupun cuma selembar, itu kan bagian dari aurat. Kemudian punggung kaki tadi kan nggak kelihatan, masih kelihatan, atau punggung tangan kelihatan. Kalau telapak tangan boleh, muka boleh, tapi kalau kelihatan yang bagian yang lain, termasuk juga suara perempuan itu adalah aurat. Jadi kalau misalnya imamnya salah, ibu-ibunya yang hafal Quran misalnya kan, hafidhoh, imamnya salah baca nggak boleh tuh meringatkan. Imamnya tak salah, lupa imamnya, apa ya bacanya dari belakang. Innallah, wah masih langsung suaranya merdu lagi gitu kan. Nah, itu makanya nggak boleh mengingatkan laki-laki aja, karena suara perempuan termasuk aurat. Termasuk dia kalau dia pakai pakaian yang ketat. Nah kalau perempuan itu aurat juga gitu, pakai pakaian yang ketat. Ketika imam baca Al-Fatihah dia nggak boleh amin gitu, nggak boleh perempuan ya Pak? Ya amin, cuman aminnya nggak boleh bersuara. Amin, pelan aja, jadi sir aminnya. Jangan sampai perempuan amin, merdu banget suaranya. Wah, seorang langsung buyar pikirannya itu. Enak banget tuh suara kan begitu. Apalagi kalau aminnya sambil agak-agak mendesah gitu kan. Amin. Aduh, langsung hilang konsentrasi itu. Makanya perempuan harus lebih hati-hati gitu loh. Kalau enggak ya itu sayang sholat tapi sholat tapi gitu
membatalkan. Hanya di perempuan di belakang, Pak ya. Sebelumnya belakang supaya nggak ganggu. Iya. Coba kalau perempuan di depan, pas dia ruku, pas dia sujud, nggak fokus dia jamaah yang laki-laki di belakang. Kecuali Masjidil Haram ya, Masjidil Haram memang campur karena susah untuk memisahkan. Baik, kemudian selanjutnya masih ada waktu mengalami ya kentut ataupun hadas kecil atau besar ya, kentut maupun BAB ya, itu udah jelas ini ada ayatnya Al-Maidah ayat 6. Jadi kencing maupun kentut, kencing maupun BAB batal jelas suratnya. Yang ketujuh, tersentuh najis baik pada badan, pakaian atau tempat sholat tersentuh najis ya. Jadi kalau tiba-tiba kita lagi sholat, ada cecek cerot yang dibuka atau di baju, nah itu batal sholatnya karena terkena najis. Tapi selama tidak terkena najis tidak batal sholatnya walaupun berada di area sholat. Misalnya kita sholat di depan kita ada tai kucing, selama tai kucing nggak nempel ke badan atau tempat area kita sholat nggak masalah ya. Bisa agak ke sana gitu kan, ada sholat kita misalnya kotak segini, sujud di sini, di situ ada tai kucing, nah itu nggak masalah, boleh sholat. Jadi kalau sampai nempel ke kaki, ke bagian tubuh kita atau ke area sholat, di mana kita sholat itu tidak boleh, ya. Misalnya ada najis seperti itu. Kemudian apalagi meninggalkan salah satu rukun sholat. Nah ini dia. Jadi, kemarin kita udah belajar ya rukun sholat udah apa aja. Nah, kalau misalnya dia tidak membaca Al-Fatihah misalnya, atau tidak ruku atau tidak sujud karena itu rukun, nah, maka sholatnya batal, harus diulang. Tidak boleh diganti dengan doa dengan sujud syahwi, karena sujud syahwi yang diganti oleh sujud syahwi itu hanya sesuatu yang sifatnya sunnah abad ditinggalkan, nah itu sujud syahwi. Tapi kalau sesuatu yang rukun ketinggalan, ya batal sholatnya, harus diulang. Kecuali lupa. Hah? Kecuali lupa. Walaupun lupa, batal, kan rukun. Iya, gitu. Jadi harus disempurnakan sholatnya. Lupa, misalnya lupa itu dalam ini, kasusnya adalah Rasulullah pernah waktu itu sholat asar. Sholat asarnya cuma 2 rakaat. Kemudian ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, apakah ada peraturan baru? Engkau tadi sholat asar 2 rakaat. Masa iya sih? Nabi gitu kan? Nabi kan nggak pernah lupa kalau jumlah rakaat sholat. Dia nanya sama Umar sama Abu Bakar yang kebetulan ada di situ. Umar, Abu Bakar, emang bener tadi aku sholat asar 2 rakaat? Iya ya Rasulullah gitu. Nabi 2 rakaat. Ya udah, Nabi Allahu Akbar lagi, nambah 2 rakaat aja. Enggak usah, cukup 2 rakaat. Tapi kalau mengulang ya, para ulama mengatakan ya boleh juga. Gitu. Kalau kita merasa kayaknya kurang afdol kalau nggak ngulang, ya ngulang boleh silakan. Tapi kalaupun nggak ngulang, minimalnya adalah nambah. Kalau nggak nambah ya sholatnya nggak sah. Tapi kalau batal diulang, Pak. Kalau batal harus diulang. Kalau kentut tiba-tiba lanjutin lagi ya, 2 rakaat lagi ya enggak, namanya juga batal gitu kan. Ya. Sekarang berbicara setelah assalamualaikum kan udah membatalkan salah, jadi kan nggak usah kalau mau nambah lagi itu udah nggak bisa gitu. Itu ada detailnya. Jadi gini, salam itu kan ada 2. Salam yang wajib, yang rukun adalah salam pertama. Jadi setelah assalamualaikum salam pertama, kalau kita tidak menginginkan salam kedua ya boleh langsung ngobrol, langsung lari kamar mandi, udah nggak tahan nih nahan kencing atau nahan kentut, lagi tahiyat akhir tiba-tiba pengen kentut, nahan. Ya kan? Begitu assalamualaikum nah itu boleh, tapi jangan dilanjutkan dengan salam kedua. Kalau kita lanjutkan dengan salam kedua, artinya kita masih di dalam sholat, maka sholatnya jadi batal. Kentut mau berbicara misalnya. Tapi kalau assalamualaikum ke kanan, kentut, ya udah, jangan salam kedua. Salam kedua batal sholatnya, mesti ngulang wudu lagi. Nah, itu caranya. Jadi begitu assalamualaikum pertama, itulah yang rukun selesai, udah langsung kentut boleh. Jangan dilanjutkan salam kedua, selesai sholat. Itu. Kalau misalnya mau dilanjutkan salam kedua dulu, baru kentut.
atau baru ngobrol, itu standar ya, itu baru sah salatnya. Jadi karena salam kedua itu hukumnya adalah sunnah, salam pertama itu hukumnya wajib, itu rukun. Kalau ditinggalkan rukun atau yang wajib, salatnya batal. Tapi kalau meninggalkan yang sunnah, boleh, salatnya tidak batal. Karena salam pertama itu wajib, salam kedua itu sunnah, maka sempurnakan dulu paling tidak yang wajib, setelah itu baru melakukan aktivitas yang lain. Tapi jangan dilanjutkan ke penutupnya, yaitu yang sunnah. Karena kalau kita lanjutkan salam kedua, artinya kita masih di dalam sholat, di dalam aktivitas sholat. Setelah kentut kita salam kedua, ya sholatnya batal. Begitu perincian para ulama. Baik, silakan. Misalnya dalam sholat, kemudian baca kita berjamaah, tapi bacaan imamnya itu sholat fatihahnya ada yang salah. Nah itu gimana kita tahu gitu bahwa itu salah bacanya gitu ya. Misalnya sering kita sering mendengar tuh bacaan ghairil dibaca khairil. Kan ghairil bukan, tapi khairil kan baik gitu. Kita tahu itu salah gitu. Nah, baiknya gimana? Apa kita cukup memperbaiki sendiri gitu kan? Ya kalau kita merasa itu memang betul salah, ya diucapkan aja ghairil misalnya, boleh. Cukup memperbaiki sendiri ya? Enggak, kita ucapkan supaya imamnya kedengeran ghairil. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa, boleh mengingatkan kepada imam. Ucapan itu salah misalnya, ghairil. Tapi kalau imamnya lanjut ya udah, gimana lagi. Tapi kita tetap punya kewajiban untuk mengingatkan tetap. Kita harus mengingatkan kalau memang imamnya. Jaharkan ya sebagai makmum kita ucapkan secara jahar ya. Betul, secara jahar. Misalnya imamnya ada yang salah, sama dengan kalau imamnya lupa, bacanya kan kita jahar. Dari peristiwanya gitu, imam lupa terus diem untuk melanjutkan ayatnya apa gitu kan, lupa. Makmum kan jahar, menjaharkan untuk mengingatkan ayatnya ini lanjutannya, kira-kira seperti itu. Kalau itu boleh. Tidak membatalkan sholat ya, belum, tidak termasuk dalam, walaupun itu kategorinya komunikasi, tapi dalam rangka mengingatkan imam itu boleh, selama masih dalam lingkup sholat. Nah tadi kasusnya kan kita berbicara berdehem atau Allahu Akbarnya kenceng, tapi mengingatkan orang lain yang sedang tidak sholat, nah itu nggak boleh. Tapi kalau mengingatkan orang lain dalam arti adalah imam, selama dalam lingkup sholat itu masih boleh. Para ulama mengatakan itu tidak batal sholatnya. Tadi kalau imamnya lupa diingatkan dengan jahar, imamnya salah pun diingatkan dengan jahar juga. Itu dipersilakan, diperbolehkan. Baik, selanjutnya adalah mendahului imam dalam sholat jamaah. Nah ini, mendahului imam dalam sholat jamaah. Jadi ini juga mungkin sering kejadian ya. Khususnya kalau imamnya itu agak lambat. Makanya saya kalau jadi imam, misalnya sujud atau bangun dari sujud, banyak orang yang nggak ngelihat kan kalau sujud. Saya biasanya duduk dulu, bangun baru Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya makmum, saya menjamin makmumnya itu nggak mendahului. Imamnya mesti punya trik juga gitu. Tapi ada imam yang bersamaan tapi lambat. Allahu Akbar. Cuman imamnya itu cepat, makmumnya cepat berdirinya. Nah ini nggak boleh nih, mendahului imam namanya. Jadi pastikan kalau mau aman, pastikan Allahu Akbar, setelah bar itu baru kita ruku atau sujud mengikuti. Kita lanjut tayamum ya. Terdapat orang yang jadi gini, tadinya nggak ada air ya kan, kita tayamum kemudian sholat, lalu sholat turun hujan. Itu batal sholatnya, harus wudhu lagi kemudian sholat. Jadi pada saat kita tayamum, karena waktu itu tidak ada air, kemudian tiba-tiba ada air, ya batal sholatnya. Sholat wudhu lagi dengan air, kemudian sholat, walaupun sudah di tengah-tengah sholat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bertayamum karena tidak mendapatkan air ya, bukan karena sakit, itu beda. Kalau orang sakit beda. Kita sholat tayamum karena waktu itu kita cari-cari nggak ada air, air nggak ada nih buat wudhu.
Ya udah, ini kita tayamum. Tapi di tengah-tengah kita sholat tiba-tiba turun hujan, ya batal sholatnya. Kita harus wudhu lagi pakai air, karena sudah ada air asumsinya. Kemudian kita sholat lagi untuk menyempurnakan sholat. Tayamum itu sah sebagai syarat sholat, Pak. Hah? Bukannya tayamum itu sudah sah sebagai syarat sholat. Sah kalau tidak ada air. Nah, jadi sebagai rukhsah keringanan kalau tidak ada air. Tapi kalau tiba-tiba ada air, ya kita lebih menggunakan air, lebih afdal menggunakan air. Tuh. Baik, mungkin selesai kita babnya, kita singkat aja mengenai hal-hal yang membatalkan sholatnya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bab mengenai sholat berjamaah, akan belajar. Ada pertanyaan? Udah jam 6 lewat 10. Kalau senyum kecil, Hah? senyum. Senyum kecil boleh lah, nggak, tapi senyum kenapa gitu kan? Emang ingat apa waktu sholat itu senyum? Lagi sholat masa ingat lawakan tadi di TV, senyum-senyum. Saya pernah Pak, dari di depan ada orang kalau itu masak, depan saya ada orang masak begitu kan ketawa. Makanya kalau lagi sholat pandangannya ke bawah, jangan kemana-mana. Lagi sholat diliatin ulang gitu. Jadi kelihatan orang lagi ngapain, akhirnya kan geli sendiri gitu. Kalau sholat, awasin di belakang itu bisa. Nah, ya, itu dia. Makanya pandangnya ke bawah sholat. Dan nggak usah perhatiin orang lain. Ngapain sih perhatiin orang lain? Orang begini diperhatiin. Ya kan? Orang ini diperhatiin. Pak Heri harus pakai sorban sholatnya. Ya, silakan, Roman. Mau memberitahukan isyarat bahwa kita lagi sholat sunnah di depan, terus ada di belakang mau jadi makmum. Iya, gitu aja. Boleh ya, gini. Nggak apa-apa kan kalau kita sunat ya sholat wajib juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Cuman kan ada orang yang memang ini lagi sholat sunnah loh. Kalau nggak tahu sebenarnya nggak apa-apa sih, orang udah sunnah adanya wajib boleh. Nggak masalah. Hujan ya. Hujan. Yang susah tuh mengingatkan kalau imamnya nggak lupa baca Al-Fatihah. Saya pernah tuh waktu sholat Jumat di masjid mana itu. Di rakaat kedua imamnya lupa baca Al-Fatihah, langsung ayat ya. Langsung. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Makmumnya kan subhanallah gitu. Makmum itu semua ramai, imamnya bingung kan. Bahasa apa gitu kan. Ganti lagi alhaqumut takatsur. Subhanallah gitu kan. Gak salah apa itu, bingung. Terus ganti lagi kul huwallahu ahad, paling pendek kan. Subhanallah. Gak salah. Ya, susah kan ini. Woi, Al-Fatihah dulu. Bubar semua Di sholat. sini pernah lupa imam ruku. Ruku. Paham nggak? Almarhum Pak. Lupa ruku. Terus Nggak bisa pakai baca surah. langsung sujud. Sujud ya. Pernah. Subhanallah. Berdiri. Begitu lagi. Ya itu batal sholat itu harusnya. Nah, ruku kan salah satu rukun. Kalau ditinggal ya nggak sah, sholatnya batal. Jadi kita nggak bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim gitu, nggak bisa bilang gitu ya. Apa ya? Waktu mengingatkan itu kan bisa cuma subhanallah gitu. Nah, boleh pakai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu mengingatnya. Mengingatkan kayak gitu. Diingetin. Nah, tapi kalau yang lupa ruku tadi gimana? Bingung kan, lupa ruku ingatnya gimana gitu. Ya nanti sholatnya diulang itu setelah assalamualaikum, nggak apa sholat lanjutan, assalamualaikum baru dikasih tahu. Ustaz tadi lupa ruku, kita sholat lagi, karena nggak sah sholat yang tadi tanpa ruku. Dan pernah pengalaman di sholat di masjid di airport. Jadi imamnya itu baca sholat sajadah kalau nggak salah ya. Jadi dia ruku gitu. Habis itu sujud. Ya orang di sini sujud, ya orang sebelah sana kan nggak tahu kan kalau bacaan itu apa. Nanti kalau dia udah sujud, ya subhanallah, saja ramai. Nah itu kadang-kadang imam itu harus tahu kondisi, Kayaknya dia minta maaf. ya Tahu. situasi dan kondisi. Ya walaupun tuh ayat sajadah itu kan nggak wajib untuk sujud, daripada mengganggu konsentrasi makmum, nggak usah lah imam itu gaya-gayaan gitu.
Jadi itu kan imamnya kalau menurut saya ya, mohon maaf kalau saya bilang bukan saya suudzon, tapi imam itu gaya-gayaan untuk dianggap bukan itu. Padahal sebenarnya kalau kita baca surat sajdah, ya kan, kalau kita tidak ngasih tahu dulu kepada makmum, ya nggak usah sujud gitu. Kenapa? Akan mengacaukan sholat. Kecuali kita dari awal prepare, ngumumin dulu. Kalau kita lupa nggak ngumumin, ya nggak usah sujud, nggak masalah, nggak boleh, ya nggak wajib. Jadi nggak usah gaya-gayaan. Kalau sholat itu kelebihan atau kurang takbir batal ya Pak? Kalau takbir yang 7 kali itu sunnah sifatnya, nggak wajib. Dulu ada 9 kali. Jadi saya pernah waktu itu, subhanallah sebenarnya nggak apa-apa kurang takbir sekali, gitu. Nggak masalah. Karena itu sunnah sifatnya untuk takbir yang 7 kali atau 5 kali. Baik, mungkin itu aja. Waktu sudah syuruk. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri. Dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kekeliruan, ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.